Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Kali ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya melakukan pembelajaran online dengan menggunakan WA Group. Jadi Bapak Ibu dalam video ini saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu cara menggunakan WA kita gitu ya untuk pembelajaran. Dan ini Bapak Ibu sangat gampang dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Baik itu yang ada di perkotaan maupun di desa sekalipun, asalkan memiliki WA. Karena ternyata Bapak Ibu, hampir semua siswa kita memiliki yang namanya handphone atau Android, punya kota data, itu pasti. Jadi WA Group salah satu alternatif pembelajaran online yang paling murah dan paling hemat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, langkahnya sangat mudah. Jadi kita hanya memiliki WA desktop, kemudian kita buat WA Group, dan kita buatkan kontrak belajar atau aturannya. Kemudian kita siapkan juga materi pembelajaran, lalu siapkan video pembelajarannya, dan kalau butuh siapkan absensinya juga. Terus yang pasti Bapak Ibu, yang pasti syaratnya sangat mudah dan gampang. Hanya memiliki handphone Android, lalu punya paket data, dan gabung di WA Group. Yuk kita langsung saja kita praktekkan Bapak Ibu. Oke, langsung masuk saja di WA Bapak Ibu ya. Tentunya WA desktop Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada menu. Di tempat lain biasanya ada ikon titik 3 di sini ya, tapi di komputer saya ini menunya di bawah, jadi ada tanda panah di bawah. Mungkin di laptop Bapak Ibu mungkin bentuknya seperti ikon titik-titik di sini. Tinggal kita klik menunya Bapak Ibu ya. Menu ini di sini Bapak Ibu di menu ini ada namanya new group. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja yang new group ini. Lalu sampai di sini Bapak Ibu tinggal kita ambil satu orang dulu gitu ya. Kita cari satu orang dulu untuk anggotanya. Kira-kira seperti itu, satu orang dulu. Kemudian sesudah kita memperoleh satu orang siswa, atau boleh juga Bapak Ibu, kemudian klik tanda ini Bapak Ibu ya, tanda yang ini, tinggal klik. Oke. Sudah sampai di sini Bapak Ibu, tinggal kita lanjut ke sini, kita berikan namanya, misalnya pelajaran kita sejarah Indonesia, misalnya sejarah Indonesia ya. Kalau sudah, tinggal kita add ikonnya atau gambar, kalau bisa berhubungan dengan pelajaran kita, atau gambar Bapak Ibu juga boleh lah. Kemudian kita upload foto ya. Kita cari foto yang sesuai dengan mata pelajaran kita, misalnya apa sajalah, terserah Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita atur saja Bapak Ibu di sini mau bentuk seperti apa gitu ya. Silakan diatur Bapak Ibu. Kalau sudah, tinggal klik centang ini. Sudah jadi. Kemudian ini kita centang juga, klik. Oke, sudah jadi grupnya Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya ya, tampilan dari grup yang baru kita buat ini.
Kemudian di sini Bapak Ibu di bagian kanan ada satu menu paling atas di sini Bapak Ibu ada menunya, ada grup info gitu ya. Di sini Bapak Ibu grup info di sini ya. Grup info. Silakan Bapak Ibu klik saja grup infonya. Sini. Oke, ini dia grupnya. Nah, kita bisa setting di sini Bapak Ibu ya. Kita setting dulu, kita kasih deskripsinya. Ya, deskripsinya dulu. Deskripsinya kita buat misalnya deskripsinya apa namanya? Kita kasih misalnya grup ini grup ini khusus untuk pembelajaran misalnya. Pembelajaran. Oke, grup ini khusus untuk pembelajaran. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah tinggal centang. Sudah Bapak Ibu, kita sudah setting di sini. Nah, di bawah sini Bapak Ibu, di sini ada yang namanya add partisipan gitu ya. Nah, ini kita mau add nama anak-anak kita Bapak Ibu ya, anak-anak atau peserta didik kita mau add gitu ya. Di sini tinggal kita add. Tapi kalau pakai ini itu terlalu lama dan membutuhkan waktu banyak gitu ya. Nah, ada cara lain yang paling bagus Bapak Ibu. Ini ada copy link gitu ya. Jadi nanti mereka akan masuk lewat link ini bergabung ke grup sejarah Indonesia misalnya. Tinggal kita klik ini, oke? Klik ini. Oke, yang ini Bapak Ibu. Tinggal kita copy linknya dan serahkan kepada siswa kita. Misalnya kita copy linknya. Oke, misalnya siswanya mau masuk nih, mau bergabung di sini. Tinggal kita misalnya di sini link yang tadi kita berikan kepada siswa, lalu nanti siswa akan bergabung melalui link tadi. Misalnya tadi ya. Oke. Ini langsung dia akan langsung ke sini ya, ke link ini sejarah Indonesia. Tinggal dia langsung join gitu ya. Klik join sini Bapak Ibu ya. Di sini. Oke, tinggal klik, otomatis dia akan masuk ke ke ini Bapak Ibu. Otomatis dia akan masuk ke WA kita, ke WA grup kita ini Bapak Ibu ya. Ke sini. Kemudian ada beberapa settingan di sini Bapak Ibu. Kita setting gitu ya. Sebelum kita memulai di grup infonya, misalnya di sini ya sudah, misal anggaplah ini sudah ada sudah ada siswanya ya. Tinggal kita setting gitu. Misalnya mereka boleh boleh mengirim pesan atau tidak boleh, atau hanya kita saja gitu ya. Tinggal kita setting di sini, bisa Bapak Ibu settingannya di sini grup info gitu ya. Kemudian ada yang namanya di sini setting grup. Ya, jadi Bapak Ibu, saya coba masuk dari handphone saya. Jadi tampilan di handphone saya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau di WA ini, grup WA ini hanya Bapak Ibu saja yang bisa share sesuatu, ya kita bisa setting gitu ya. Jadi ada waktunya kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita atau peserta didik kita memberikan respon mereka. Tapi ada waktunya mereka tidak boleh atau tidak bisa men-share sesuatu di chatroom ini.
Dengan cara Bapak Ibu tinggal kita setting saja di sini. Ada grup info di sini, grup info. Tinggal klik saja Bapak Ibu grup infonya. Lalu di situ di bawahnya Bapak Ibu, di bawahnya ada yang namanya grup settings. Tinggal klik yang itu. Lalu di grup settingsnya ada send message gitu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal klik saja di sini. Ada dua pilihan. Yang pertama all participant, kemudian ada only admin. Nah, kalau yang posisinya seperti ini berarti hanya kita sebagai admin atau sebagai guru saja yang bisa men-share sesuatu. Peserta didik kita tidak bisa, semua anggota grupnya tidak bisa, hanya admin gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab atau meng-share sesuatu atau mengabsen di grup itu? Dengan cara kita tinggal klik yang all participant, kita pindahkan ke sini. Ini artinya semua termasuk Bapak Ibu lalu admin bisa untuk chat di room WA grupnya. Jadi tinggal kita oke saja gitu ya, tinggal oke. Tapi kalau misalkan hanya kita saja, tinggal kita pindahkan ke only admin saja. Jadi kita bisa setting terus Bapak Ibu, kita sesuai kebutuhan kita seperti itu. Nah, kita biarkan saja dulu untuk all participant, tinggal kita oke saja. Jadi setiap kali Bapak Ibu mau memberikan kesempatan kepada siswa kita, silakan dipindahkan ke all participant seperti itu ya. Lalu di tampilan sini Bapak Ibu, ini di room grup kita. Nah, di sini ada, nah ini settingannya dari di sini. Kemudian di sini kita bisa mulai Bapak Ibu mulai mengajar, misalkan ini dari handphone kita. Anggaplah kita pakai handphone gitu ya. Tentunya di handphone kita sudah ada materinya mungkin gitu ya, atau bahan-bahan yang sudah kita siapkan untuk pembelajaran sejarah Indonesia misalnya gitu ya. Lalu tinggal kita mau share sesuatu. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa dengan cara pakai voice gitu ya, bisa juga pakai teks gitu. Saran saya sih Bapak Ibu lebih bagus atau lebih hemat, lebih irit data ya, pakai teks, karena fasilitas dari WA ini sudah cukup cukup lengkap. Kita pakai untuk pembelajaran. Misalnya kita mau pakai teks, tapi kita tidak perlu ketik Bapak Ibu gitu ya. Kita tidak perlu ketik, kita ngomong, nanti otomatis akan diketik oleh sistem yang ada di WA group kita. Itu misalkan ya. Kita kirim kalau sudah seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan membalas dengan ketikan mereka dengan dengan jawaban mereka. Lalu kita juga bisa pakai suara. Jadi tidak pakai teks tapi pakai suara. Tinggal kita klik yang di ujung sini Bapak Ibu, di ujung bagian kanan bawah. Ya, kalau Bapak Ibu pakai handphone gitu ya, tinggal klik, otomatis terkirim Bapak Ibu ya, otomatis sudah terkirim di sini. Jadi kita bisa cek gitu ya, kita bisa cek suaranya ini misalnya ya, selamat pagi anak-anak. Nah, lalu Bapak Ibu itu bisa pakai teks, bisa juga pakai voice seperti itu.
Jadi di sini ini ada lampirkan file bisa juga gitu ya. Kita bisa lampirkan file yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa klik yang ini, bukan yang maksud saya yang ini. Nah, kita bisa lampirkan dokumen ya berupa materi kita bisa, atau kita lampirkan foto, atau bisa juga kita lampirkan suara musik gitu ya. Di sini ada semuanya ya. Ini kalau pakai handphone ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pakai laptop lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Jadi saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu mau mengajar pakai handphone bisa, pakai laptop juga bisa gitu ya. Karena WhatsApp sudah cukup memberikan kemudahan kepada kita untuk pembelajaran, dan ini sangat murah dan gampang Bapak Ibu, bisa dipakai di daerah-daerah, di desa-desa, asalkan punya handphone dan punya paket data. Oke Bapak Ibu, itu saja. Saya coba kembali ke laptop ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba lihat di laptop selanjutnya. Settingnya di sini di bagian kanan paling atas ada grup info ya Bapak Ibu, bisa setting lagi di situ. Jadi anak-anak bisa respon gitu ya, atau tidak boleh atau tidak diizinkan untuk masuk ke chatroomnya, hanya bisa menerima saja, seperti itu Bapak Ibu. Lalu coba kita misalkan kita mau memberikan pelajaran ya, kita akan mulai ya dengan misalkan mungkin menyapa anak-anak didik kita. Misalkan kita sapa dengan voice saja, dengan suara misalnya. Tinggal klik yang ini Bapak Ibu, lalu silakan disapa anak-anaknya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya silakan kalian membaca dulu peraturan atau kontrak pembelajaran kita. Lalu kalau sudah, langsung saja Bapak Ibu langsung klik yang ada checklist itu, otomatis akan terkirim. Ya, klik yang ini Bapak Ibu, lalu silakan disapa anak-anaknya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya silakan kalian membaca dulu peraturan atau kontrak pembelajaran kita. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa share misalnya kontrak pembelajarannya bisa melalui dokumen, atau mungkin dibuat dalam bentuk video, atau bisa juga dibuat dalam bentuk foto ya, misalkan dalam bentuk foto misalkan ya, dalam bentuk foto. Coba ada nggak di sini misalkan, oh ya misalnya dalam bentuk foto misalnya. Oke, ini kita share ke siswa kita, kita kasih misalnya pengumuman ya, atau kontrak pembelajaran, pembelajaran gitu ya, hari ini. Tinggal kita kirim seperti itu Bapak Ibu, jadi otomatis akan kekirim, lalu nanti siswa akan memberikan respon, tentunya dengan cara memberikan izin kepada anggotanya atau kepada peserta didik kita atau kepada siswa kita melalui setting group info tadi ya. Kemudian kita juga bisa memberikan pelajaran melalui misalkan materi gitu ya. Kita ambilnya dari dari YouTube misalkan, ada video misalkan gitu ya, video dari YouTube. Tinggal kita buka saja YouTube-nya, YouTube, tinggal buka YouTube.
YouTube. Kemudian cari videonya tentang apa gitu ya. Cari videonya tentang apa. Misalnya manusia purba. Manusia purba ya. Purba. Manusia purba misalnya ya. Oke, kita cari. Nah, tinggal kita ngambil linknya saja. Oke. Manusia purba ini muncul banyak sekali si manusia purbanya, tinggal kita cari misalnya ini, lalu tinggal kita copy linknya, copy, lalu kita tutup saja, lalu kita paste di sini. Oke, lalu kita kirim seperti itu. Jadi nanti anak-anak otomatis akan mengklik ya video YouTube ini dan mereka melihat atau menonton. Lalu kita mulai diskusi di sini, gitu ya. Ya, atau mungkin melakukan absensi dulu, mau menyapa anak-anak melalui absen dulu, misalkan pakai voice bersuara, misalkan pakai voice ya, misalkan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan absen dulu dengan cara ketik hadir di chat room ini. Silakan ya. Lalu kita kirim. Otomatis akan masuk ke siswanya dan siswanya akan menjawab gitu ya. Tentunya kita harus berikan akses dulu dengan cara grup info tadi dan pilih grup setting, lalu pindahkan ke all participant. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian kita juga bisa lampirkan video gitu ya. Mungkin kita sudah punya video pembelajaran di laptop kita atau di dokumen kita, tinggal kita klik yang ini Bapak Ibu ya, klik yang dokumen ini, tinggal klik, ambil dari mana, misalkan dari laptop kita ya, tinggal kita cari di mana kita simpan itu ya, misalnya video pembelajaran, kita bisa cari di sini di mana kita simpan ya, misalkan ada video di sini di kumpulan video misalnya tentang pembelajaran aksara misalkan ya, tinggal kita attach sini lalu kita kirim ya, nanti otomatis mereka akan membuka video ini dan mereka akan menonton, lalu kita berdiskusi atau mengambil kesimpulan, memberikan kesempatan kepada siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu lebih hemat, lebih bagus, tidak memakan kuota data yang besar, silakan pakai pakai teks saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngomong tapi otomatis akan diketik atau diterjemahkan oleh WA ini ke dalam tulisan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah semuanya tinggal kita ambil kesimpulan. Lalu berikan penugasan untuk minggu depannya atau esok harinya. Nah, itu gampang sekali Bapak Ibu menggunakan WA group ya. Jadi di dalam WA group juga Bapak Ibu bisa masukkan mungkin kalau mau kepala sekolah boleh masuk ke grup itu, wakil kepala sekolah boleh, ya, wali kelas tentunya harus ada supaya dia bisa mengontrol kegiatan pembelajaran ini. Ini sangat bagus Bapak Ibu dan sangat terjangkau. Oke Bapak Ibu, itu saja video dari saya kali ini. Silakan Bapak Ibu bagi yang belum subscribe supaya mendapatkan video-video yang terbaru dari saya, silakan di subscribe dulu.
Tetapi bagi yang sudah, silakan komen, kasih masukan. Lalu kalau menurut Bapak Ibu memang ini cukup bagus atau bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.